Apple Ring dilengkapi dengan mikrofon canggih yang mampu merekam suara dengan jernih dan langsung terkoneksi ke iPhone melalui Bluetooth. Pengguna dapat melakukan panggilan suara, merekam audio, atau berkomunikasi dengan asisten suara Siri. Pemirsa, layanan panggilan darurat 911 di Amerika Serikat kini menggunakan teknologi AI untuk menangani panggilan non-darurat. Inovasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan fokus layanan darurat pada kasus yang benar-benar kritis. Apple Ring dilengkapi dengan mikrofon canggih yang mampu merekam suara dengan jernih dan langsung terkoneksi ke iPhone melalui Bluetooth. Pengguna dapat melakukan panggilan suara, merekam audio, atau berkomunikasi dengan asisten suara Siri tanpa harus memegang ponsel secara langsung. Selain mikrofon, Apple Ring memungkinkan kontrol volume iPhone cukup dengan gerakan jari seperti finger slide di cincin. Fitur ini memudahkan pengguna mengatur suara dengan cepat tanpa mengganggu aktivitas seperti berolahraga atau berkendara, memberikan pengalaman pengguna yang lebih fleksibel dan modern. Desain Apple Ring mengedepankan estetika minimalis dan bahan berkualitas premium yang nyaman dipakai sepanjang hari. Tersedia dalam beberapa pilihan ukuran dan warna, Apple juga memastikan produk ini tahan lama dan cocok untuk berbagai gaya. Dengan peluncuran Apple Ring, Apple memperluas jangkauan ekosistem wearable-nya yang terintegrasi erat dengan iPhone dan perangkat lain. Produk ini menjadi inovasi terbaru yang melengkapi kebutuhan komunikasi serta kontrol jarak jauh pengguna modern. Apple Ring membuka era baru dalam penggunaan perangkat wearable yang praktis dan multifungsi, menyatukan gaya dan teknologi dalam satu produk ringkas. Berbagai sumber, IDEX Channel. Startup teknologi Hyper telah mengembangkan sistem AI khusus untuk menyaring dan menangani panggilan 911 yang tidak membutuhkan intervensi manusia secara langsung. Sistem ini mampu menjawab pertanyaan umum, mengirimkan informasi melalui pesan teks dan mengarahkan panggilan ke petugas manusia bila diperlukan sehingga mengurangi beban operator. Hyper melatih teknologi AI-nya dengan data real dari panggilan 911 sehingga dapat mengenali nada, kata kunci, dan konteks percakapan untuk memastikan respons yang tepat. Ketika AI mendeteksi keadaan darurat sesungguhnya, panggilan langsung diteruskan ke operator manusia untuk tindakan cepat. Penggunaan AI pada layanan 911 diharapkan dapat mengurangi waktu tunggu, meningkatkan efisiensi, dan memberikan relief bagi operator yang selama ini kewalahan menerima banyak panggilan non-darurat. Namun pengembangan teknologi ini juga menghadapi tantangan adaptasi dan integrasi dengan sistem pelayanan darurat yang sudah ada. Dengan pendanaan besar dan dukungan dari berbagai investor, Hyper berencana memperluas penggunaan sistem AI ini secara nasional. Model ini menjadi contoh bagaimana kolaborasi AI dan layanan publik bisa meningkatkan keselamatan masyarakat secara signifikan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Vivo secara resmi meluncurkan Vivo X Fold 5, flagship smartphone lipat terbaru dengan desain lebih ringan dan performa tinggi. Ponsel ini menawarkan inovasi unggulan yang siap bersaing di pasar global. Vivo X Fold 5 hadir dengan bobot hanya sekitar 217 gram dan ketebalan 4,3 mm saat dibuka, menjadikannya salah satu smartphone lipat paling ringan dan tipis di dunia. Ponsel ini juga dilengkapi fitur tahan air IPX8 dan ketahanan debu IP5X yang memberikan perlindungan ekstra pada perangkat lipat. Perangkat ini dibekali layar utama AMOLED lipat berukuran 8,03 inci dengan resolusi 2K dan refresh rate adaptif 1 hingga 120 Hz serta layar cover 6,53 inci dengan refresh rate 120 Hz dan kecerahan puncak hingga 5500 nits. Layar dilapisi kaca UTG dan dukungan teknologi Dolby Vision untuk pengalaman visual premium. Vivo X Fold 5 menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 3 terbaru, RAM hingga 16GB LPDDR5X, dan penyimpanan sampai 1TB UFS 4.1. Sistem kameranya dibekali 3 sensor 50MP dengan teknologi Z-Still Lens yang meningkatkan kualitas foto, serta kamera depan ganda 20MP mendukung perekaman video hingga resolusi 8K.
Dengan kombinasi desain ringan, tampilan layar luar biasa, dan performa tinggi, Vivo X Fold 5 siap menjadi pesaing utama di segmen smartphone lipat global. Berbagai sumber IDX Channel. Ricoh akhirnya resmi meluncurkan generasi terbaru kamera Saku Premium Ricoh GR4. Setelah 6 tahun penantian dari GR3, kamera ini hadir dengan beragam pembaruan di hampir semua sektornya. Ricoh resmi meluncurkan kamera Saku Premium GR4 dengan segudang pembaruan setelah 6 tahun penantian. Ricoh GR4 masih mempertahankan garis desain ikonik dari seri GR, namun dimensinya sekarang lebih ringkas dan mengusung material magnesium alloy yang ramping serta ringan. Bagian grip dibuat lebih ergonomis dengan tata letak tombol navigasi yang tingkatkan untuk pengoperasian yang lebih mudah. Di sektor sensor, GR4 dilengkapi dengan APS-C 25,7 megapiksel dengan prosesor baru GR Engine 7. Sensor ini memiliki lapisan anti-statis untuk meningkatkan fitur pembersihan debu otomatis. Kolaborasi sensor dan prosesor terbaru memungkinkan ISO hingga 24800, 2 kali lipat lebih tinggi dari GR3. Untuk lensa, GR4 menggunakan modul 18,3 mm f2.8 yang dirancang ulang. Lensa ini membawa optik 7 elemen dalam 5 grup, termasuk 3 elemen aspherical lebih canggih dari generasi sebelumnya. Tidak hanya itu, fitur stabilisasi juga ditingkatkan dengan teknologi 5 axis. Namun kemampuan video masih terbatas hanya Full HD 60p, bukan 4K seperti banyak kamera Saku lain di tahun 2025. Sebagai kompensasi, Ricoh menambahkan Cinema Mode yang memberikan simulasi warna analog untuk hasil video yang lebih artistik. Pembaruan menarik lain ada pada memori internal 53 GB dan baterai DB200 yang sanggup hingga 250 foto. Startup juga lebih cepat hanya 0,6 detik dengan sistem autofocus yang lebih presisi. Ricoh GR4 akan mulai dipasarkan di Amerika pertengahan September 2025 dengan harga $1.499.95 atau sekitar 24 juta rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Kembali bersama kami pemirsa, Gotoh terus menggeber produktivitasnya di tahun 2025 dengan strategi inovasi dan efisiensi biaya yang kuat. Langkah ini bertujuan memperkuat ekosistem digital terbesar di Indonesia dan meraih pertumbuhan berkelanjutan. Gotoh fokus meningkatkan produktivitas melalui inovasi produk dan penguatan layanan. Direktur Utama Gotoh, Patrick Waluyo, menyebut bahwa penguatan ekosistem, pengembangan fitur baru, dan personalisasi layanan menjadi kunci peningkatan operasional dan pendapatan perusahaan sepanjang 2025. Direktur Keuangan Gotoh, Simon Ho, mengatakan strategi efisiensi biaya yang lebih terperinci membantu perusahaan menurunkan beban kas rutin sebesar 3% atau 5,3 triliun rupiah sepanjang tahun. Hal ini mendukung profitabilitas dan menjaga daya saing Gotoh di pasar digital yang sangat kompetitif. Dengan perluasan layanan seperti GoPay, GoLive, dan GoShop yang semakin pesat, Gotoh berhasil memperluas basis pelanggannya. Pertumbuhan ini memantapkan posisi Gotoh sebagai platform pilihan utama masyarakat Indonesia di berbagai sektor digital, memperkuat kinerja keuangan dan keberlanjutan bisnis. Berbagai sumber, IDX Channel.